selamat teman-teman. malam. Ya, teman-teman senang sekali bisa ketemu lagi malam hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik. Iya, dan tetap sehat selalu ya. Dan bersyukur karena malam hari ini kita akan kembali untuk pendalaman Alkitab masih dengan tema pemuritan. Hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat ini. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain, masih ada waktu untuk mengundang teman-teman yang lain. Silahkan. Oke, nah kenalin dulu ya, saya Roma. Saya Yulia. Kita yang akan jadi host dalam acara Alkitab ini. Dan nanti ada dua teman kita, ada Kak Ray dan juga ada Pak Iwan yang akan bersama-sama dengan kita untuk menggali Matius 20 ayat 20 sampai 28 ini. Ya, sementara itu teman-teman ayo buka Alkitabnya. Segera baca kalau belum membaca Matius 20 ayat 20 dan dengan cepat boleh dibaca karena perikop ini cukup sangat singkat dan teman-teman nanti bisa mengikuti, bukan hanya menyimak saja tetapi teman-teman juga bisa ikut ambil bagian menjawab atau memberi pertanyaan. Oke, nah di sini sudah ada Pak Iwan. Halo, selamat malam Pak. Halo Pak Iwan, selamat malam. Shalom, shalom. Iya, gimana Pak Iwan? Bisa lihat kita nggak nih? Dredeg nih, deg-degan. Oh, ya biasanya Edgar kan bahasnya itu tentang hal-hal yang praktis ya. Hari ini bahas tentang biblika nih. Ya, thank you dikasih kepercayaan bisa join di IG Live malam hari ini. Kami senang sekali Bapak bisa bergabung dengan kami. Oke. Nah, selain Pak Iwan akan ada Kak Ray juga. Selamat malam Kak Ray. Halo, suara saya ada? Iya, ada, walaupun agak kecil ya. Wah, berarti pas, berarti oke. Kalau begini sudah oke? Ini suara statiknya dari mana nih? Nah, ini kalau gini? Oke. Ya. Kadang-kadang kalau nggak gerak banyak. Oke. Ya, mungkin nanti penggunaan headsetnya aja nggak bisa di ini supaya nggak kersep gitu ya suaranya. Oke. Senang ketemu lagi Kak Ray. Iya Ibu, sama-sama. Udah lama banget nih, gimana kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik. Iya. Sibuk-sibuk aja. Iya. Ini Pak Iwan deg-degan loh. Berarti dia masih hidup nih, Kak Ray. Ini teman kita. Saya juga deg-degan, Pak Iwan. Kita berdeg-degan nih. Nah, sebelum lebih lanjut kita memulai acara kita mau kenalan dulu nih teman-teman sama Kak Ray dan juga Pak Iwan lebih lengkap lagi supaya bisa dikenal bersama. Mungkin dari Kak Ray dulu, silakan Kak Ray. Halo, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Rehani Moi. Saya tinggalnya di Kota Kupang, NTT. Jadi jauh nih kayaknya kita semua. Saya bergereja di Citri Ridge Pemulihan Kupang. Jadi untuk saat ini saya bergereja di sana gitu. Sekian dari saya. Ya, oke. Thank you Kak Ray. Silakan Pak Iwan. Oke, shalom bro and sis. Saya Iwan. Ya, biasanya sih jadi pemandu hostnya, tapi hari ini jadi korbannya. Perasaannya ternyata seperti ini ya, jadi korbannya. Oke. Saya leader di ideclare.id, ya, sebuah institusi para church yang bergerak dalam sosial media dalam menjangkau anak-anak muda. Untuk detailnya bisa nanti dilihat di profilnya di IG kami. Dan saya pribadi sekarang tinggal di Surabaya, berjemaah di Gereja Mawar Sharon Surabaya Cempaka. Gembala saya Pastor Caleb. Mungkin kalau melihat rekaman ini atau gimana, salam. Oke semuanya, dan juga terima kasih sekali lagi dikasih kesempatan, meskipun saya juga sempat bersekolah teologi, cuma ya biblika bukan bagian kalian saya, cuma saya akan coba lah untuk kasih yang terbaik malam hari ini. Thank you. Thank you banyak Pak Iwan. Ya, ini memang agak buram ya gambarnya Pak Iwan. Masa mungkin overbread ya?
Tapi di bawah enggak Ini? sih. Ah, putih gitu. Ya, Oh, layak. Iya. iya, terlalu bright ya. Lebih baik, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Iwan Oke. dan juga Kak Ren kenalannya. Ya, kita akan segera mulai. Namun sebelumnya teman-teman mengingatkan bahwa hari ini kita ada di dalam Alkitab, satu pendalaman Alkitab yang kita buka setiap hari Senin untuk kita menggali pasal-pasal yang top ya, yang ada di Alkitab. Makanya kita sebut Alkitab, pasal-pasal yang terkenal, dan kita akan menggalinya dalam sudut pandang yang baru dengan metode yang diciptakan juga oleh Yayasan Lembaga Sabda, itu metode SABDA, itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Nah, sebelum kita akan menggali lebih lanjut lagi bersama kedua guest kita dan teman-teman di rumah yang akan mengikutinya, kita akan membuka di dalam doa. Ibu Yulia akan membuka dalam doa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini karena kami boleh mendapat kesempatan untuk kami boleh membaca, merenungkan, dan juga mendiskusikan firman yang akan kami lakukan malam hari ini dari Matius 20 ayat 20. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, buka hati kami, buka pikiran kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong sehingga ayat-ayat yang boleh kami bahas pada malam hari ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh menjadi benih-benih yang memberi buah yang lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan setiap kami, juga mereka yang ada di belakang layar, juga semua penonton yang ada di rumah. Tuhan, kami berdoa Engkau akan memakai acara ini untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, amin. Ya, teman-teman kalau sempat melihat caption atau brosur kita di IOPA, collab juga dengan kedua guest kita akan mengambil satu judul yaitu Murid yang Melayani ya. Di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28 ini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip pelayanan yang sangat penting di masa saat ini yang sering kita sebut sebagai servant leadership. Nah, apa sih maksudnya? Itu yang akan kita gali di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan overview sedikit latar belakang dari kitab atau Injil Matius gitu ya. Injil Matius ini adalah Injil pertama yang dikanonkan, bukan secara penulisan mungkin bukan gitu ya, tetapi kalau di dalam kanon PB, Injil Matius ini maksud Injil pertama setelah Perjanjian Lama, di mana penulisnya sendiri adalah Matius, sang pemungut cukai yang ditangkap oleh Yesus Kristus untuk menjadi pengikutnya. Ya, Matius punya satu kepribadian yang istimewa karena dia seorang pemungut cukai, tapi jangan lupa dia juga seorang Lewi. Karena di dalam Injil-Injil yang lain dia sering disebut sebagai si Lewi. Artinya apa? Dia punya darah keturunan yang sangat dikenal oleh bangsa Israel sebagai suku yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani gereja, bukan gereja, tapi melayani bait Allah gitu ya. Karena suku Lewi adalah imam-imam yang Tuhan pilih untuk melayani dia. Nah, menarik karena apa? Karena Matius berarti punya latar belakang yang sangat bagus dalam pengetahuan dia di dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat dan lain-lain. Dan dia pasti adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang cukup terdidik. Ya, selain dia sebagai pemungut cukai, karena dia berarti bisa baca tulis, dia juga seorang yang mengerti Perjanjian Lama dengan baik. Ya, karena itu juga makanya Injil Matius ini masuk di kanon PP yang pertama, karena banyak sangat berhubungan dengan Perjanjian Lama, di mana Perjanjian Lama itu menantikan tentang Mesias yang sudah dinubuatkan, dan untuk itulah Matius menuliskan Injilnya, yaitu meyakinkan para pembacanya, khususnya saat itu untuk orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, tentang memberikan pengertian bahwa Mesias yang dinubuatkan di PL itu sudah hadir di dalam pribadi Yesus Kristus gitu. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan belajar tentang Matius pasal 20 ya. Kalau kita lihat singkat saja, ini Matius 20 ini ada 4 perikop di dalam Alkitab kita, dan di dalam 4 perikop ini ngomongin banyak sebenarnya, mulai dari sebenarnya ini transisi mulai perjalanan pelayanan Yesus sebelum dia pelan-pelan nanti akan memasuki salib gitu. Tapi sebelumnya dia memberikan banyak tentang perumpamaan dan banyak memakai istilah kerajaan surga di situ untuk menjelaskan bahwa kerajaan
surga yang dimaksud itu berbeda dengan apa yang mungkin disampaikan oleh dunia kayak gitu. Ya, berbicara tentang kerajaan surga, ada satu bagian yang saya kira kita semua tahu bahwa pengertian Mesias di dalam perjanjian khususnya untuk orang Yahudi berbeda dengan yang kita mengerti. Di dalam di dalam konteks Yahudi, Mesias adalah manusia biasa yang dipilih di antara keturunan Raja Daud, dan dia akan menjadi manusia yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajah, dari lawan-lawan Israel yang menindas Israel gitu ya. Jadi punya konsep yang berbeda. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, sangat berhubungan. Untuk itu kita akan baca sama-sama bersama dengan Pak Iwan dan juga Kak Rey. Ayat 20 mulai ya. Nanti Pak Iwan baca ayat 20 sampai ayat 23. Terus Kak Rey baca ayat 24 sampai ayat 28 gitu ya. Mulai dari Pak Iwan dulu. Silakan. Oke, siap. Ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Di ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Ayat 24, mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudaranya itu. Oke, silakan. Oke. Ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah." Hilang. Suaranya hilang, Kak Rey. Ya, terus ya. Apakah mungkin di tempat kami atau mungkin dari Kak Rey? Kak Rey mungkin ya. Kak Rey. Ya, dari Kak Rey. Tapi dia nggak dengar kita ya. Aku dengar. Gimana suara aku? Oke. Oke, lanjut. Iya, ayat 2. Mulai ulang, Kak. Ayat 25. Ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat 26, "Tidaklah demikian di antara kamu, ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Oke. Thank you Kak Rey. Nanti kalau mungkin macet-macet Kak Rey, mungkin videonya bisa di off ya, supaya suaranya bisa terdengar jelas. Oke. Karena di tempat kita sangat ngeblur banget nih. Ya, kita akan mulai ya, langkah simak. Langkah pertama, langkah simak yaitu membaca. Tadi sudah membaca, tapi setelah dari pembacaan ini kita mau simak masing-masing ayat-ayatnya dari 8 ayat ini. Nah, mungkin dari Kak Rey dulu nih. Siapa sajakah yang saat itu hadir pada peristiwa yang terjadi di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 ini? Silakan Kak Rey. Yesus dan murid-muridnya. Ya, ada lagi tokoh-tokoh yang lain?
yaitu Yakobus dan Yohanes. Yang adalah muridnya, ya. Selain itu ada lagi? Yesus, murid-murid, Yakobus, Yohanes. Ada yang ketinggalan lagi? Ibu Zebedius dan anak-anaknya, Yakobus dan Yohanes. Oke. Jadi ada Ibu Zebedeus ya. Saya yakin tapi masih ada yang lain tapi tidak disebutkan di dalam ayat ini. Oke, jadi ada paling tidak kurang lebih 4 kategori tokoh di sini dan mungkin ada tambahan mungkin murid-murid yang lain atau mungkin para orang-orang saat itu yang ada. Nah, coba kita ceritakan kembali apa yang terjadi dalam ayat 21 sama ayat 22 ini. Mungkin kita ke Pak Iwan dulu, silakan Pak. Ya, di ayat 21 dan 22 ini ya kita mulai dari yang 20 dulu ya. Jadi kan kedatangan dari Ibu Zebedius bersama anak-anaknya itu. Sebagai seorang ibu, kalau saya coba menceritakan ulang itu, dia memohon agar kelak anaknya itu dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan Allah. Dalam artian kan mungkin mengharapkan ada suatu posisi yang itu ya keren gitu di sampingnya Yesus yang duduk di kerajaan Allah. Duduk di dekat Yesus dalam kerajaannya jelas mengandung makna yang berbeda dengan sekedar duduk menikmati perjamuan bersama dia. Karena sebelumnya juga si Yesus ini juga sempat bercerita tentang kerajaan Allah yang akan menjadi pemenang di dalam dunia ini tapi dalam konteksnya sebenarnya yang dimaksud dengan Yesus yang ditangkap Ibu Zebedius ini berbeda gitu. Karena dalam hal ini bukan hanya tentang sukacita dan kemuliaan, tetapi yang diharapkan sama Ibu Zebedius tadi itu tentang jabatan dan kekuasaan dengan duduk di sebelah kiri dan kanannya Yesus. Jadi mungkin juga ada Ibu Zebedius ini sendiri kan masih ada hubungan saudara dengan mamanya Yesus gitu. Jadi ya mungkin ada kalau istilahnya bahasa sekarang itu KKN gitu. Masih berbau saudara gitu. Itu sih ya, kalau Pak. saya ceritakan kembali. Gitu. Iya. Ini satu permintaan yang saya pikir sangat, kalau untuk orang-orang normal sih ya, maksudnya orang umum biasa, saya kira permintaan yang cukup baik karena Tuhan Yesus sangat dekat dengan murid-muridnya ya. Dan permintaan Ibu Zebedius ini berhubungan erat sekali dengan pengertian Mesias di dalam Perjanjian Lama. Bahwa Mesias adalah manusia yang oleh Allah untuk turun ke dunia dan membebaskan bangsa Israel. Dan mereka waktu itu sangat hampir dibilang sangat percaya sekali Yesus adalah si Sang Mesias yang mereka nantikan gitu. Karena dia punya kuasa, karena dia sangat luar biasa dan banyak mukjizat yang sudah dilakukan, mau minta apa lagi gitu ya, ini udah manusia super gitu ya. Iya, kalau mereka yakin Yesus jadi pembebas, paling tidak 2 anaknya sudah dapat tahta ya. Di sebelah kiri, di sebelah kanan ini jadi kayak tangan kanan dan tangan kanan dan kiri itu wow. Itu kayak perdana menteri ya. Oh iya, sangat penting sekali banget. Oke, jadi pengertiannya sangat berbeda dengan apa yang ya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Selanjutnya di ayat 23 nih, menurut Yesus apakah tadi Pak Iwan belum nyebut yang 22 Pak. Ketika Ibu Zebedius itu meminta, jawab Yesus ya. Apa jawab Yesus? Ya di dalam ayat 22 dikatakan gitu, apakah kamu tidak tahu yang kamu minta ini? Itu sebenarnya ya ini sebenarnya menyindir sih. Yang dari tadi yang Ibu jelaskan itu kan kalau di konsep Perjanjian Lama kan dalam bayangannya itu kan menjadi Mesias itu kan suatu yang luar biasa, bukan seperti ternyata kenyataannya Yesus harus mati di kayu salib. Tidak pernah dibayangkan seperti itu. Makanya di ayat 22 itu ditanyakan, apa yang kamu minta gitu. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Jadi maksudnya apakah mungkin kamu mau menggantikan aku untuk menjadi Mesias bagi dunia ini? Seperti itu.
Ini celakaan jawabannya juga kata mereka kepadanya kami dapat. Nah itu. Jadi ada apa ya? Mispengertian di dalam hal ini di ayat ini. Ya, Itu yang saya misinterpretasi ya. tangkap sih. Tetapi ya, tapi pede banget ini Ibu Zebedeusnya ya, sangat pede banget merasa bahwa dia sanggup gitu ya, karena minum cawan mungkin untuk pada masa itu duduk di sebelah raja dan meminum artinya mereka menikmati kepuasan dunia dan kekuasaan, betul. Dan mereka bilang dapat ya, menikmati kekuasaan mereka sanggup gitu ya. Iya, sesuatu yang nyaman itu, sesuatu yang enak di prinsipnya mereka gitu ya. Nah, tetapi beda dengan Yesus ya. Kalau di ayat 23 ini menurut Yesus, apakah permintaan Ibu Zebedeus itu bisa dipenuhi? Silakan mungkin Kak Rey. Suara saya ada ya? Ada. Silakan Kak. Kalau aku sih kalau baca di ayat 23 ini, apakah permintaan Ibu Zebedeus itu dipenuhi? Tuhan Yesus tidak secara langsung menjawab ya atau tidak sih. Kalau saya bacanya seperti itu. Jadi dia cuma bilang, ya ini, apakah berkata kepada mereka kan, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu adalah diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi dia tidak menjawab pertanyaannya, tapi memberikan gambaran bahwa tentang penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami gitu. Itu sih. Makanya dia bilang ya itu tidak dijawab sih sebenarnya kalau saya bacanya sih. Iya, ini sangat apa namanya, politis banget gitu ya. Karena Yesus secara implisit dia menyebutkan, tetapi secara eksplisit dia tidak menyebutkan. Ya, harusnya Ibu Zebedeus ngerti gitu apa maksudnya ya, berarti kan nggak bisa gitu. Itu yang memberikan bukan aku, tetapi Bapak yang ada di surga. Iya. Dan ada tokoh yang lain tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba sih, tapi memang yang ada di situ akhirnya di ayat 24 ya. Apa nih reaksi dari 10 murid-murid Yesus saat mendengar permintaan Ibu Zebedeus? Ini ayat 24, silakan Pak Iwan lagi. Oke. Ya sebagai manusia normal ya, kalau melihat ada kuasa, apalagi kan mungkin karena hubungannya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ini kan dekat, jadi yang lainnya juga enggak mau kalah gitu. Kok enak cuma kamu doang yang duduk di sebelah kiri dan kanannya Yesus gitu. Gua juga mau dong gitu. Ya mereka mungkin berpendapat seperti itu. Akhirnya mereka berdebat satu dengan yang lain dan juga saling memperebutkan. Dan kejadiannya sebenarnya enggak cuma sekali ya, kalau saya iseng-iseng baca yang di pasal-pasal sebelumnya sudah terjadi juga di pasal 18. Di sana juga sebenarnya Yesus sudah mengingatkan bahwa ya, orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau di pasal 19 Yesus sudah menegur murid-muridnya seperti itu. Tapi ternyata pada pasal 20 ini juga terulang lagi bahwa memang secara manusia sulit untuk kedagingan kita untuk melupakan, meninggalkan kuasa gitu ya. Dalam bayangannya mereka, siapa yang tidak mau sih jadi kiri kanannya raja gitu kan. Dalam bayangan mereka kan seperti itu. Itu sih. Jadi murid-muridnya yang lain juga berargumen kepingin sama gitu. Tidak lu doang yang kepingin gitu, gua juga kepingin seperti itu. Itu sih. Iya. Lucunya tadi Pak Iwan juga sempat nyebut ya, sebenarnya Tuhan Yesus sudah menyebutkan tentang penderitaan gitu sebelum ini gitu. Tapi tetap mereka nggak nangkep. Tuhan sudah jelasin pun mereka masih nggak nangkep. Dan bukan hanya mereka, ternyata bukan hanya Ibu Zebedeus, tapi juga murid-muridnya juga punya pendapat yang sama. Jadi kayaknya ini sudah turun-menurun pengertian tentang Mesias ini jatuh ke seluruh bangsa Israel dan mereka sudah punya imajinasi, bukan hanya imajinasi, tapi punya citra tentang Mesias itu betul-betul sudah tertangkap dan sudah masuk di dalam pikiran mereka dan nggak mungkin bisa hilang gitu. Itu yang menjadi kerinduan, bahkan itu menjadi cita-cita semua orang.
untuk bisa ikut ambil bagian di dalam kerajaan Mesias ini. Iya, dan hal yang mereka cemburui atau hal-hal yang membuat mereka tidak senang seperti 10 murid lainnya ini ternyata sangat istilahnya manusiawi banget. Siapa sih yang nggak pengen tahta gitu ya? Siapa sih nggak pengen posisi? Dan ketika mereka Zebedeus menekankan tentang posisi, ya 10 yang lainnya juga cemburu, bisa dikatakan mereka juga pengen itu tadi ya, karena mereka meskipun mereka dekat dengan Yesus, itu tadi ketidakmengertian mereka gitu. Karena di ayat sebenarnya di ayat 17 sampai ayat 19 sebelum ayat 20 itu Yesus ngulang lagi tuh. Kalau anak manusia nanti akan mati bangkit dari ketiga, berkali-kali mereka tetap nggak ngerti apa maksud Yesus. Nah, itu coba kita lihat lagi di ayat berikutnya di ayat 25, bagaimana nih cara pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya. Kalau dilihat dari ayat 25 ini. Silakan Kak Rey. Kalau dilihat dari ayat 25, pemerintah bangsa-bangsa kepada rakyatnya itu cara otoriter, Kak. Menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan rakyatnya gitu dengan bertangan besi kan. Jadi di saat seseorang atau pemerintah mempunyai kekuasaan besar, mereka dengan gampangnya untuk menindas atau memanipulasi rakyatnya dengan cara mereka gitu. Ya. Jadi ini digambarkan bahwa perbedaan dengan kerajaan Allah dan kerajaan yang di dunia itu sangat berbeda sekali gitu. Itu yang digambarkan sih. Ya, ini masih dalam rangkaian jawaban Tuhan Yesus ya terhadap Ibu Zebedeus atau terhadap respons dari para murid yang marah ini. Tuhan memberikan lagi analogi supaya mereka lebih jelas lagi gitu ya. Salah satunya ini 5 dan 6. Ayat 25 dan 26, 27. Itu Tuhan memberikan lagi analogi. Kita akan lihat ya analogi berikutnya. Yang tadi tentang pemerintahan bangsa-bangsa. Bagaimana dengan yang satu, yang bukan pemerintah bangsa-bangsa? Iya, ayat 26 sampai ayat 27. Bagaimana cara menjadi besar dan terkemuka menurut Yesus kalau dilihat dari 2 ayat berikutnya. Silakan Pak Iwan. Ya, lanjutin dari yang disampaikan sama Kak Re ya. Jadi Yesus sendiri sudah menyampaikan itu suatu paradoks di sini ya. Kalau perbedaan yang antara yang diharapkan dari pemerintahan secara dunia dan secara Allah yang di kerajaan Allah itu berbeda. Di ayat 26 di situ Yesus mengasih suatu ilustrasi menjadi pelayan. Kalau dalam bahasa Yunani-nya diakonos ya. Terus kemudian kalau di ayat 27 itu menjadi hamba atau budak. Jadi kalau bahasa Yunani-nya doulos. Jadi suatu paradoks yang berbeda dengan dunia. Kalau di dunia ini kan menjadi seorang pemimpin atau raja kan dia punya kuasa, dia yang memerintah. Dia yang justru kalau di dalam kerajaan Allah itu di sini mengajarkan yang terpenting itu justru adalah melayani. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi juga efektivitas dari pelayanan yang dilakukan oleh seseorang itu. Itu yang diajarkan Yesus di ayat 26 sampai 27 melalui ilustrasi sebagai pelayan dan hamba atau budak tadi. Iya, sangat kontras banget ya, sangat kontras banget. Beda antara pemerintah pada umumnya atau pemerintah sekuler dengan apa yang disebut oleh Yesus sebagai bukan pemerintah, tapi pemimpin atau orang yang terkemuka atau orang yang menjadi besar. Tidak harus menjadi pemerintah, tetapi bagaimana menjadi orang besar. Ini kan cita-cita para murid gitu ya. Terutama Ibu Zebedeus ini pengen anaknya tuh wow jadi orang yang terkemuka, yang terkenal, yang ya besar. Iya, ternyata menjadi besar tidak seperti apa yang Yesus maksudkan gitu ya. Bahkan dikatakan menjadi hamba, menjadi pemimpin, itu menjadi pelayan. Jadi fokusnya kepada pelayanan itu, bukan kepada tahta atau kuasa yang dimiliki. Nah, teman-teman di rumah juga sangat bisa, karena ini yang coba komen di kolom komentar, berikan respon teman-teman, atau mungkin pertanyaan sehubungan dengan 8 ayat yang sedang kita gali malam hari ini ya. Ya, teman-teman kadang terlalu
Menikmati. terlalu senang dan menikmati pembicaraan sampai lupa untuk menuliskan komentarnya. Ayo silakan. Oke, Ya. nah ayat 28 nih kita lanjutkan. Contoh seperti apa yang diberikan oleh anak manusia? Silakan Kak Re. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang. Jadi ini gambaran bahwa Tuhan Yesus walaupun dia anak Allah gitu, tapi dia mau rela. Jadi dia rela turun ke dunia untuk melayani umat manusia dan memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa untuk manusia itu selamat gitu. Jadi itu gambaran bahwa betapa seorang pemimpin itu dalam tanda kutip ya, itu dia bisa mengorbankan dirinya gitu untuk orang lain. Nah, itu konsep yang saya rasa Tuhan Yesus mau itu sebagai pemimpin dalam kekristenan itu seperti itu. Jadi tidak melihat bahwa kedudukan atau tahta atau apa ya, famous itu jadi penting dalam kepemimpinan, tapi menjadi seorang pelayan, melayani gitu. Itu sih, Bu. Iya, ini kayaknya usaha Yesus terakhir itu memberi contoh. Ya. Tadi sudah disindir di bagian atas, habis disindir masih belum kena, tapi Tuhan nggak kasih kena. analogi. Analogi juga masih nggak ngerti sampai dia kasih contoh dirinya sendiri. Wow. Ini yang pamungkas, ini yang pamungkas. Iya, dia memakai kata-kata ganti ya anak manusia di sini sebagai sebenarnya menunjukkan tentang dirinya sendiri, tapi kita nggak tahu apakah murid-murid setelah ini masih mengerti. Karena di pasal-pasal sebelumnya mereka juga masih melakukan perspektif mereka masih sama seperti sebelumnya gitu ya. Karena akhirnya nanti memang terbuka ketika Yesus bangkit dari surga, ngerti sebenarnya apa maksud dari kerajaan Allah yang dimasukkan oleh Yesus. Boleh dibilang nggak tuh ngerti tapi nggak ngerti. Iya. Oke, ini ada tanggapan nih teman-teman dari Kak Meta. Wow, ekstrim memang ya. Ini tadi kayak menjelasin tentang perbedaannya. Nanti kita kulik lagi nih bagian analisa lebih dalam terkait perbedaannya. Nah, sekarang kita coba lihat kita teliti lebih lanjut di langkah yang kedua bagian analisa terkait ambisi Ibu Zebedeus nih. Teman-teman, apa nih ambisi dari Ibu Zebedeus? Dan menurut teman-teman dari 8 ayat yang sudah kita gali barusan, apakah ambisinya ini salah? Kalau iya kenapa, kalau enggak juga kenapa? Silakan mungkin dari Pak Iwan. Ya, kalau ambisinya tadi yang kita baca bersama dan kita pelajarin kan, dia ingin anaknya itu berada di posisi yang terbaik di sebelah kiri dan kanannya dari Yesus. Nah, apakah ambisinya ini salah? Kalau sebagai saya, sebagai orang tua ya, ini bukan gitu loh. Seorang orang tua yang sayang pada anaknya, sama keluarganya, pasti dia ingin mengharapkan sesuatu yang terbaik gitu, terjadi di dalam keluarganya atau di dalam anaknya. Jadi ambisinya kalau buat saya tidak salah, dalam pandangan saya. Iya. Ya, cuma nanti akhirnya akan kelihatan bahwa ambisi itu salah ya Pak ya. Mungkin di awal mungkin nggak. Ambisinya tidak salah, cuma motivasinya yang kurang pas. Ya, dan pengertiannya juga nggak pas. Benar. Ya, motivasinya tidak pas karena pengertiannya dia tidak lengkap. Kalau pandangan saya, demikian. Betul. Iya, pemahaman yang kurang lengkap ya. Makanya Yesus juga menanggapi permintaan tersebut, tetapi di situ pun pemahamannya masih tetap tidak lengkap. Ya, mungkin ini bisa teman-teman bisa atau Pak Iwan bisa kasih contoh ya. Apakah di dalam Alkitab tuh ada orang yang punya ambisi dan ambisi entah itu untuk menjadi besar atau ambisi yang apa ya, yang secara manusia itu normal gitu ya. Apakah ada Pak Iwan mungkin contoh di dalam Alkitab? Ada nggak tokoh yang punya ambisi dan kira-kira ambisinya apa gitu yang Tuhan bilang itu nggak salah gitu? Ya, seperti mungkin yang terdekat ini yang dalam bayangan saya itu si Petrus ya, mungkin yang bisa kita ambil ya. Petrus ini kan orangnya sanguin banget tuh. Jadi dari apa yang
sampaikan itu kan pasti kelihatannya kan sangat sangat cinta, sangat itu. Cuma ternyata juga apa yang menjadi ambisinya dia untuk selalu bisa mengasihi Yesus sebagai Tuhan itu ternyata pada suatu ujian tertentu kan tidak lolos. Jadi ya Tuhan juga sebenarnya sudah mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin dari emosi ya, bukan dari hati gitu. Jadi itu yang kadang yang tidak bisa tercapai dengan benar seperti itu. Yang terbayang saat ini. Mungkin Kak Re ngasih dulu sampai saya mikir siapa lagi gitu. Ayo Kak Re, Siapa ada ya Pak contoh? Yohana? Contohnya siapa ya? Musa kali ya, Musa. Musa mungkin ya, contohnya Musa gitu. Kenapa Jadi Kak Re? harusnya kan dia yang menjadi pemimpin untuk mengantarkan, ternyata ambisinya dia pengen masuk, ternyata Tuhan bilang enggak gitu. Itu sih yang saya lihat. Ya, kalau Musa itu malah nggak punya ambisi karena sudah ketakutan dan sudah merasa tersingkirkan dari Firaun gitu ya. Tuhan yang malah kasih ambisi ya, Karya. Kamu harus memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Itu kan apa? Tuhan malah justru memberikan panggilan untuk dia menjadi seorang pemimpin. Jadi sebenarnya ya itu salah satu bisa menjadi contoh ya, bahwa Tuhan tidak anti menjadi orang besar atau menjadi pemimpin gitu ya, tetapi pasti dengan nanti catatan-catatan gitu ya. Mungkin contoh yang satu lagi mungkin Paulus. Paulus itu ambisinya banget, Benar. luar biasa gitu ya. Tetapi ambisi untuk dia mau kalau aku boleh bermegah, maka aku bermegah, aku mengenal Kristus. Ya, itu ambisi dia adalah untuk mengenal Kristus. Jadi memang kayak tadi Pak Iwan bilang motivasinya ya, kayak Musa ini Tuhan memberikan ambisi untuk apa? Untuk melepaskan bangsaku. Jadi ambisinya bukan untuk diri sendiri. Paulus pun demikian. Dia punya ambisi untuk mengejar, kalau dia ngasih perumpamaan itu pertandingan untuk menjadi pemenang, untuk memiliki mahkota gitu ya, tetapi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Ya. Oke, banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang menunjukkan bagaimana ambisinya untuk pelayanan dan untuk Tuhan ya. Nah, ada tanggapan dari Kak Meta lagi nih, ada terkait ambisi juga. Ambisinya lugu di mata dia sendiri, tapi ternyata kan di mata Yesus nggak tahu apa yang dia minta. Ya, Kak Meta menyebutnya ambisinya lugu. Karena tidak mengerti itu tadi. Iya. Ya namanya juga manusia ya. Maksudnya kalau ngelihat kan pasti mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan mendengar cerita dari Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kerajaan, konsep kerajaan Allah. Jadi mereka ngelihat Tuhan Yesus sebagai Mesias, ya lugu untuk ngikut dan nanya. Kalau menurut saya sih nggak jadi masalah sih. Cuma karena ketidakmengertinya itu aja yang membuat ya Tuhan Yesus juga memberi pelajaran ya, memberi tahu dengan caranya Tuhan Yesus sendiri. Jadi dengan paradoks dan akhirnya pamungkasnya dia memberikan contoh diri dia gitu. Jadi ya lugu sih benar. Namanya manusia ya, ngikut-ngikut. Pasti ada ambisi-ambisi kedagingan yang mereka pengen capai juga. Itu Kak. Ya, misalnya aja kalau misalnya Pak Iwan tuh menteri, misal andai kata ya Pak, Pak Iwan menteri, terus saya teman dekat, wah enggak, ya sah-sah aja dong kalau kita bilang, Pak Iwan ada kerjaan apa nih, Pak Iwan ada proyek apa nih, kita dikasih dong gitu ya. Ya kelihatannya sah-sah saja. Iya, Oke, karena nah, kedekatan itu kan hubungan yang baik gitu. Kalau itu yang saya lihat Ya, sih, kedekatan itu KKN toh. jadinya nggak KKN juga. Bisa juga sih itu kalau kasarnya Pak. ya. Oke, nah coba kita lihat berikutnya ya, masih di bagian analisa. Nih terkait kepemimpinan tadi, apa perbedaan antara pemimpin dunia dan pemimpin pelayanan yang Yesus inginkan? Silakan dari Kak Rey. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kepemimpinan yang saya lihat di sekuler, maksudnya di kehidupan kita gitu, sehari-hari gitu, ya siapa yang punya kekuasaan, dia dengan seenaknya, segampang itu untuk
melakukan apa yang dia mau gitu. Jadi dia ya kalau yang belum mengenal Tuhan, dia akan menindas orang, dia akan menjalankan ambisinya, mau apapun itu dia lakukan dengan seberapa cara apapun gitu. Sama halnya dengan mendapatkan jabatan ataupun famous gitu. Tapi kalau dilihat dari yang Tuhan Yesus inginkan dalam pelayanan atau kepemimpinan kita dalam Yesus, justru sebaliknya kita harus menjadi pelayan. Pelayan itu ya seperti hamba gitu. Jadi tidak memegahkan diri tapi mengasihi, merendahkan hati gitu. Kemudian tidak gengsi tapi rendah hati gitu. Itu yang saya dapatkan sih, Bu. Iya, menjadi pemimpin dunia itu kalau dia punya kekuasaan maka dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, termasuk mungkin melanggar etika atau mungkin bahkan melanggar kemanusiaan gitu ya. Tetapi menjadi pemimpin pelayan tuh malah kebalikannya. Kalau kamu menjadi pemimpin maka kamu harus melayani. Kalau menjadi pemimpin dunia, saya akan dilayani gitu itu ya. Normalnya sih kalau saya pemimpin ya semua orang akan melayani saya gitu ya. Tapi di dalam kepemimpinan Kristus justru saya yang akan melayani dia atau melayani orang banyak. Jadi bisa dikatakan bukan hanya berbeda, tapi mungkin kadang-kala bertentangan, bertentangan antara prinsip-prinsip kontroversi. dunia. Ya, iya. Kontroversi. Iya, apalagi kalau dilihat dari kepentingannya ya. Tadi kalau pemimpin dunia lebih melihat itu untuk kepentingan diri sendiri, gimana aku dipuaskan, gimana aku disenangkan. Tapi dalam kepemimpinan pelayanan Tuhan, gimana kita dengan rendah hati menganggap ya yang kita layani Tuhan kita ya gitu. Yang kita layani adalah pelayanan, dalam pelayanan ini seperti apa gitu. Nah, ini ada satu tanggapan tadi, sorry telat, ini masih, ini tadi terkait ambisi lagi Kak Meta, coba jawab. Hizkia ambisinya rakyat tapi dalam damai selagi dia hidup, tapi tidak dimakan setelah dia dipanggil pulang. Oh, ini terkait ambisi ya, dari PL terkait tokoh Hizkia. Nah, kita lanjut lagi teman-teman di bagian berikutnya di langkah belajar. Jadi teman-teman silakan simpulkan apa nih arti menjadi hamba menurut Yesus dari 8 ayat yang sudah kita gali bersama. Silakan Pak Iwan. Ya, ini luar biasa nih. Maknanya hamba ini kan kalau dari bahasa aslinya kan sebenarnya budak ya. Budak ini kan kalau dalam bayangan saya itu posisinya lebih rendah daripada pelayan. Kalau kita misalkan di rumah punya ART gitu ya, pelayan itu kan masih kita gaji, terus kita masih sayangin gitu ya. Sayangin maksudnya mereka kesejahteraannya, terus kemudian kayak lelah atau apa, mereka kita suruh istirahat, ada liburan dan lain. Tapi kalau hamba budak itu sebenarnya dirinya ini sudah bukan miliknya dia sendiri gitu, tapi milik dari bosnya gitu. Kalau bosnya atasannya ini mau suruh kerja terus sampai dia pingsan ya dia akan kerja terus, tidak bisa ngelakuin apa-apa karena hidupnya sudah seperti terjual kepada majikannya itu. Nah, menjadi hamba ini sebagai pemimpin menjadi hamba. Nah, ini kita memimpin sesuatu komunitas atau memimpin suatu orang atau dalam konteks kenegaraan atau gimana, menjadi hamba ini justru yang kita pimpin ini adalah menjadi atasan kita kalau konsepnya seperti yang mungkin Yesus mau sampaikan ya, seperti dia juga datang ke dunia ini sebagai anak manusia yang datang ini juga bukan untuk dilayani, tapi dia justru melayani kita ini sebagai manusia yang sebenarnya lebih layak untuk masuk ke dalam api yang kekal daripada masuk ke dalam surga yang diselamatkan oleh Tuhan kita gitu loh. Jadi kan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi mungkin teladan itu yang akan ditekankan sebagai seorang pemimpin yang sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau inginkan dari setiap kita anak-anaknya gitu. Jadi teladan yang menurut saya juga itu berat banget sih kalau memang mau dipraktekkan betul-betul seperti yang diinginkan oleh Yesus. Itu sih Bu. Iya. Memang berat ya kalau kita memiliki konsep yang sama dengan konsep duniawi, karena memang konsep duniawi mereka tidak memiliki
memiliki pengalaman dibeli oleh Tuhan. Kita semuanya orang-orang yang sudah percaya pada Yesus tahu bahwa hidup kita tuh sebenarnya kayak tadi Pak Iwan bilang harusnya tuh udah masuk ke neraka gitu, udah no hope gitu ya untuk kita semuanya. Tetapi karena kita mengalami pengalaman dibeli, artinya dilepaskan dan diberikan pengharapan baru untuk hidup kita yang seharusnya mati sekarang menjadi hidup. Nah, pengalaman itu yang orang dunia tidak punya, tetapi kita punya. Jadi kita merasakan kasih yang betul-betul Allah lakukan bagi kita, dan untuk itu kita mau menyerahkan diri kita, bahkan kita tuh dengan sukacita menyerahkan diri kita sebagai hamba. Karena tahu Tuhanlah yang sudah membeli hidup saya, yang seharusnya sudah jadi sampah gitu. Tetapi dia membeli saya dan sekarang dia mengadopsi saya menjadi anaknya, menjadi bagian dari keluarga Allah. Wow, saya kira untuk saya ya, ketika mengalami pergumulan tentang kesombongan atau hal-hal seperti itu, ini diingatkan lagi, itu siapa sih? Kamu tuh punya siapa? Gitu. Kamu bisa lakukan ini itu karena apa? Gitu. Karena Kristus yang sudah lakukan itu bagi aku. Sehingga ketika mengingat anugerah Allah yang begitu besar menyelamatkan saya, itu yang membuat saya merasa, wow, kecuali Tuhan lakukan itu, I'm nothing. Gitu ya. Dan sekarang Tuhan angkat saya menjadi something, itu merupakan ucapan syukur yang luar biasa. Iya, saya jadi ingat 6 tahun yang lalu ketika awal masuk ke Sabda, ketika kita bersama dengan teman-teman dalam pelayanan, ada teman yang mengatakan, kalian yang ada di Sabda ini adalah hamba Tuhan gitu. Bagi saya hamba Tuhan itu pendeta, petinggi di gereja, atau orang yang melayani gitu. Tapi ketika dibilang, kalian juga, kita ini yang melayani ini adalah hamba-hamba Tuhan gitu. Dari ketika mengingat pengertian hamba ini, memang kita adalah orang-orang yang dalam anugerah Tuhan itu dipercaya dengan kerelaan untuk istilahnya menghidupi pelayanan itu dan berjuang untuk pelayanan itu. Makanya kita bisa layak disebut sebagai hambanya Tuhan. Jadi bukan cuma pendeta dalam tanda kutip, tapi kita yang melayani, yang memberikan diri kita karena tahu anugerah Allah yang besar itu, kita pun disebut sebagai hambanya Tuhan. Ya, tadi Pak Iwan, saya penasaran sih mau tanya Pak Iwan. Kan tadi Pak Iwan bilang kalau sebagai hamba itu kedudukannya bahkan lebih rendah daripada pelayan gitu ya. Nah, tapi yang diomongin Roma baru aja ini, status hamba Tuhan itu justru tinggi loh Pak. Iya. bukan seperti yang kita mengerti sesungguhnya gitu ya. Buddha itu kan benar-benar nggak punya apa-apa gitu. Tapi sekarang kalau dibilang hamba Tuhan tuh, wow, posisi yang tinggi sekali itu. Gimana Pak Iwan, menurut Pak Iwan? Ya, konteksnya hambanya ini berbeda sih, Bu. Yang saya maksud tadi itu hambanya bukan hamba Tuhan. Yang saya maksud tadi. Kalau konteksnya sebagai hamba Tuhan, konteksnya berbeda. Kalau menurut saya sebagai hamba Tuhan, ya majikan kita sebagai yang kita tahu adalah Tuhan ya. Karena kan hambanya Tuhan. Terus yang kedua juga sebagai hamba Tuhan, sebenarnya kita juga sudah tidak diperhamba oleh dunia ini, termasuk kita sudah lepas dari yang mengikat kita untuk dosa-dosa yang ada masih di masa lalu kita, dan itu dalam konteksnya Roma kan seperti itu. Yang saya maksud tadi itu hamba itu bukan konteksnya hamba Tuhan, tapi ya pelayan, budak, kacung, PRT gitu ya, bantu rumah tangga seperti itu. Konteksnya seperti itu. Ya, nggak bisa diaplikasikan untuk kita yang sebagai hamba Tuhan ya Pak, kita kacungnya Tuhan gitu. Bukan. Dalam konteks sebagai kata kerjanya pelayan ya, kata kerjanya bukan kata objeknya sebagai hamba atau sebagai pelayan itu tadi, tapi sebagai kata kerjanya. Hamba ini posisinya ada di bawahnya pelayan. Kalau pelayan itu masih hubungannya sama, dalam konteks modern sekarang kan pelayan dengan majikannya kan masih ada humanismenya ya. Kalau di budak ini sepertinya sudah terbeli, sudah punyanya bosnya gitu, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan teman-teman di kolom komentar berikan kesimpulannya terkait hamba, atau mungkin pertanyaan berikutnya nih dari pertanyaan diskusi. Nah, ini kita masuk ke bagian pemuritan, bagian implementasi ya.
bolehkah murid Kristus memiliki ambisi untuk menjadi seorang pemimpin? Kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa? Silakan Kak Rey. Menurut saya sih boleh, Kak. Karena bagaimana kita mengimplementasikan, maksudnya kasih Yesus ke orang lain kalau kita bukan seorang pemimpin. Menurut aku gitu sih. Karena jadi seorang pemimpin tuh kalau dilihat dari orang yang ada di bawah kita posisinya, kita melakukan dilihat dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sebagai contoh gitu. Kalau misalnya kita tidak jadi pemimpin, kayaknya agak belum bisa menjangkau banyak orang. Menurut aku sih gitu sih. Gitu sih, Kak. Jadi Iya. memang harus menjadi pemimpin yang apa ya? Berambisi, karena kan juga ada contoh-contoh di tokoh-tokoh Alkitab seperti Raja Salomo, kemudian ada Daud, ada Musa, ada Esther. Jadi itu mempunyai banyak pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai gitu untuk lebih banyak bisa dijangkau oleh banyak orang gitu. Itu sih, Bu. Iya, ini satu hal yang perlu kita refleksi banyak ya. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, kenapa gitu ya? Paling tidak tanya pada Tuhan, pemimpin yang seperti apa gitu? Apakah seperti dunia ini memakai kekerasan, memakai kekuasaan, atau sebaliknya seperti Yesus justru dipakai untuk melayani orang. Kalau aku pemimpin, maka aku akan melayani orang lebih banyak, ya. Iya, jadi bukan asal jadi pemimpin, tapi ada prinsip-prinsip kerohanian yang jelas ya Yesus sudah berikan ya, termasuk dalam teladanannya, termasuk dalam motivasi itu tadi, dan juga tujuan untuk memimpin atau tujuan untuk menjadi seorang pelayan gitu. Karena tadi ya pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang melayani gitu. Nah ini ada satu pertanyaan ini dari Pak John. Dari Pak John bertanya, oh ini memperjelas ya, menanggapi hamba Bet Ibrani Dulus Yunani, artinya budak yang terikat oleh tuannya. Ini tadi terkait hamba ya. Boleh dibedakan juga ambisi dan motivasi. Oh, ini tanggapan juga dari Pak John Purba nih. Iya. Jadi ada perbedaan sedikit antara ambisi dan motivasi. Oke. Iya. Nah, bagian terakhir nih teman-teman sebelum kita menutup Alkitab penggalian kita malam hari ini. Maukah atau sudahkah teman-teman menjadi pemimpin seperti yang Yesus inginkan? Mungkin bisa dibagikan tantangannya atau mungkin komitmennya juga setelah kita melakukan Alkitab malam hari ini. Dari Pak Iwan dulu, silakan. Ya, kalau pertanyaannya maukah, ini kan maukah dan sudahkah ini kan berbeda. Maukah, sebenarnya kalau boleh memilih saya sih tidak mau. Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya. Apalagi namanya pemimpin kan pasti yang melihat juga banyak. Yang melihat ini selain sebagai orang-orang yang dipimpin sama kita maupun juga musuh-musuh kita. Gitu. Dalam perang kan yang pasti dicari juga pemimpinnya dulu kan, yang ditembak duluan kan pemimpinnya seperti itu. Kalau pertanyaannya maukah ya? Gimana Bu? Kalau pemimpin kan punya bodyguard. Ya, tapi kayak seperti Trump juga sempat keserempet sama peluru kan, seperti kemarin itu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya maukah? Ya kalau boleh memilih sih, saya pribadi tidak mau. Cuma kalau memang kan gini ya, kita dalam satu tubuh Kristus ini kan memang ada yang memang harus jadi pemimpin sebagai kepala, dan jadi tangan, jadi kaki, jadi tubuh dan itu. Nah, kalau memang kita posisinya sama Tuhan dari awal memang diposisikan sebagai pemimpin, ya mau tidak mau kita pasti akan diposisikan kepada arah untuk menjawab mau gitu itu. Itu sih. Jadi kalau sudahkah, nah ini pertanyaan yang kedua nih, sudahkah Anda menjadi pemimpin seperti yang Yesus inginkan? Saya pribadi setiap hari selalu belajar untuk jadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Meskipun saya tahu bahwa ya saya sebagai manusia juga tetap lemah ya, ada kelemahan yang saya sering jatuh bangun, tetapi ya itu saya setiap hari juga selalu refresh, belajar lagi untuk kembali menjadi mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya.
Saya jatuh, Tuhan angkat saya, ingatkan saya, terus juga bimbing saya untuk kembali mengerti kalau apa yang aku ambil ini juga sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Dia inginkan. Seperti itu. Jadi saya setiap hari melakukan meditasi ya kalau bahasanya orang Katolik atau gimana, dengan meditasi mendekatkan diri dengan Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Kristen mau meditasi juga bagus karena kan Daud kan selalu melakukan meditasi juga di Mazmur ya. Ya cuma kalau istilah meditasi kan agak sensi gitu isunya. Jadi saya ngambil ilustrasinya dari secara itu jawaban Padahal saya. Sebenarnya bagus. Meditasi kan artinya merenungkan ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Gamsta. Apakah ambisi dengan ambisius itu hal yang sama? Karena biasa orang kalau ambisius itu dilarang. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut Kak Ray? Ambisi dan ambisius. Iya. Kayaknya tuh kalau ambisi itu positif, kalau ambisius lebih ke negatif, Bu. Kalau aku lihatnya. Cuma kalau orang yang berambisi nggak jadi masalah. Kalau dia pengen sesuatu, ya dia lakukan. Tapi kalau ambisius tuh kayak melebihi gitu. Dia melakukan segala cara untuk mencapai ambisinya, targetnya dia gitu. Kalau itu sih yang saya lihat seperti itu sih. Kalau orang menjadi ambisius nggak jadi masalah sih. Ya. Tergantung kan. Iya. Kalau ambisius itu sudah menginginkan dengan paksa atau menginginkan dengan kerakusan gitu ya, dengan kemauan yang lebih rakus. Ya. Bisa ambisius tapi jangan ambisi. Bisa ambisi tapi bisa jangan ambisi ambisius. tapi jangan ambisius. Ini ada tanggapan lagi nih dari Kak Meta. Pemimpin lebih kepada fungsi ya, bukan posisi kalau dalam Matius 20. Gimana nih? Pak Iwan tadi mau menanggapi juga yang ambisi dan ambisius, Pak? Atau ya kalau ada iusnya itu biasanya itu sudah berlebihan, jadi hyper ya, rasanya jadi hyper kalau dalam psikologi itu. Jadi sudah mungkin kalau dia menginginkan sesuatu menjadi pemimpin misalkan gitu ya, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai posisinya itu. Kalau ambisi itu suatu yang masih bisa terkendali dalam kondisi mental jiwaan kita. Itu sih. Ambisi gangguan mental ya, Pak. Ya. Betul sih, memang betul, setuju saya. Ini yang tadi pemimpin lebih ke fungsi, bukan posisi, bagaimana nih? Ya, pemimpin, sebenarnya kita semua ini sebenarnya adalah pemimpin ya. Setidaknya kita ini masing-masing menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan kan kita juga pasti memimpin diri kita sendiri untuk kita memilih untuk mengarahkan diri kita ini mendekat sama Tuhan atau menjauh sama Tuhan. Seperti itu. Jadi memang ya posisi pemimpin sebagai posisi maupun sebagai fungsi dua-duanya ya benar gitu. Kalau sebagai posisi, sebagai pemimpin tapi tidak berfungsi ya akhirnya ya ada kata-kata less-nya. Nanti leaderless gitu. Kalau father ya fatherless, kalau motherless, parent parentless gitu. Jadi kalau dari posisi maupun sebagai pemimpin maupun sebagai fungsi, dua-duanya itu seharusnya bisa berjalan bersama. Ya, saya kira yang dimaksud oleh ini adalah yang dimaksud Tuhan Yesus tuh bukan mencari posisi, saya harus jadi jenderal, saya harus maksudnya tuh ada gelar posisi yang membuat di mata masyarakat itu dia diakui gitu. Sedangkan fungsi itu tanpa harus punya embel-embel jenderal lah atau direktur lah atau apa, tapi dia itu bisa dihasilkan seperti itu. Ya. Kayaknya masih banyak tanggapan ya. Tadi Kak Meta juga ambisius itu dikendalikan oleh ambisi. Terus tadi mungkin lebih bagus kalau ambisius itu dikendalikan oleh nafsu. Ya, bukan hanya ambisi tapi nafsu. Terus Kak Meta juga menanggapi jujur banget ya Pak Iwan, nggak mau tapi luar biasa nih tadi ya. Mau tapi luar biasa taat banget dengan panggilan Tuhan. Pak John,
Ambisius adalah sifat yang penuh dengan ambisi. Sedangkan ambisi adalah keinginan hasrat nafsu yang besar untuk memperoleh, atau mencapai sesuatu. Itu tanggapan dari Pak John. Ini dari kamu sepertinya ini ya. Pertanyaan bagaimana caranya jadi pemimpin yang rendah hati namun tetap berwibawa? Biasanya kan wibawa kelihatan dari kerasnya pemimpin. Makin keras, makin berwibawa. Gimana menurut teman-teman? Jadilah Karena pemimpin Kalau yang saya, memberikan contoh biasanya dan menjalin hubungan yang ya, baik lewat relasi gitu. Jadi kalau kita punya sebagai seorang pemimpin nggak cuma kekuasaan aja, tapi kita harus menjalin hubungan dengan teman-teman kita gitu. Dari situ ya orang akan segan dan melihat bahwa oh iya dia bisa dan patut jadi pemimpin gitu. Dan kita harus memberikan contoh gitu. Itu sih. Mungkin Pak Iwan, Pak. ya betul, seperti itu, setuju. Dan kebanyakan pemimpin itu kan kalau Tuhan Yesus sendiri itu kan sebenarnya kalau kita bisa belajar sama dia itu kan, dia itu dalam posisi cerita yang ada dalam Alkitab, dia selalu ada di sana. Nah, seorang pemimpin sendiri sebenarnya kalau kita punya dalam konteksnya sebagai gereja dalam suatu kegiatan komunitas atau apa, misalkan kita meminta anggota kita ini rajin untuk belajar Alkitab, baca Alkitab dan merenungkannya, ya setidaknya kita sebagai pemimpin pun juga ikut gitu di dalam aktivitas itu, tidak cuma sekedar ngasih perintah gitu. Nah, bayangin kalau misalkan Yesus pun juga cuma seperti itu gitu loh. Ayo berjalan di atas air gitu. Ayo jalan sana jalan, aku liatin dari sini gitu misalnya gitu. Ya kan, ya mungkin tidak bisa gitu ya. Nah, ternyata kalau misalkan Yesus sendiri sudah berjalan di atas air, kita diminta untuk berjalan di atas air, ya dia melihat, wah pemimpinku aja bisa misalkan gitu ya. Kita larikan dengan konteks yang seperti sekarang itu sih. Jadi tidak cuma pemerintah gitu ya, tidak cuma ngasih agenda yang harus dilakukan apa gitu, tapi juga sebagai pemimpin juga kita ikut turun di dalam hal itu. Jadi kita ikut apa yang dilakukan oleh anak buah kita atau apa yang kita pimpin itu, kita bisa tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami. Itu sih. Ya, oke. Thank you Pak Iwan. Ini silakan Kak Rey tadi sekaligus juga mungkin komitmennya tadi ya, belum menjawab tadi yang terakhir aplikasi. Mau atau sudahkah Kak Rey menjadi pemimpin seperti yang Yesus inginkan? Dari Pak Iwan sudah, sekarang Kak Rey. Kalau dilihat nyambung dari Pak Iwan, benar sih, kita pemimpin dari diri kita sendiri. Itu awalnya dari situ dulu kan. Kalau mau mungkin dalam proses, karena jadi seorang pemimpin tuh harus mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan gitu. Jadi tiap hari harus menanyakan apa yang Tuhan pengen saya lakukan gitu. Jadi selalu ada hubungan dengan Tuhan menurut aku, dan selalu mengandalkan Tuhan. Dari hal itu, mau kita ditempatkan dimanapun aja, mau jadi pemimpin ataupun tidak menjadi pemimpin, itu bisa menjadi dampak sebenarnya. Itu sih Kak. Jadi dalam proses. Semua kita pasti sedang dalam proses ya. Iya. Iya, terima kasih Kak Rey dan juga Pak Iwan untuk 1 jam pendalaman Alkitab kita, seru sekali ya tentang murid yang melayani. Kiranya kita semua juga siap menjadi pemimpin dan juga murid sekaligus, pemimpin dan murid dan hamba yang melayani sebagaimana Kristus sudah memberikan teladan yang nyata melalui melalui salibnya gitu yang dikerjakan bagi kita, sehingga kita juga dilayakkan menjadi anak-anaknya. Ini Bu Yuli akan kasih kesimpulan kita semua. Ya, saya tadi diingatkan oleh Pak Iwan bahwa budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Saya kira kita pun seperti itu ya. Kita ini nggak punya hak untuk diri kita sendiri. Tuhanlah yang sekarang memiliki hak dalam hidupku. Apa yang akan aku lakukan tidak peduli lagi dengan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itu yang sangat penting. Juga dari Kak Rey, aku juga diingatkan banyak tentang bagaimana seorang pemimpin harus memberi contoh gitu ya, harus bisa memperlihatkan apa yang dia mau untuk orang lain tahu dengan cara memberi contoh. Jadi bagaimana hidup kita ini bisa menjadi contoh bagi orang lain,
Nah, kita semua masih bergumul kayak tadi, kita semua sedang dalam proses ya. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin, bukan hanya diri kita sendiri, paling tidak di dalam keluarga kita masing-masing, juga di dalam pelayanan kita, dan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita berada. Kiranya kita terus belajar untuk menjadi pemimpin yang mau rendah hati, mau memberi contoh, dan juga mau tunduk sebagaimana kita tunduk pada Kristus. Amin. Ya, sekali lagi terima Amin. kasih teman-teman untuk kehadirannya malam hari ini, Pak Iwan, Kak Rey, Bu Yulia, teman-teman yang membantu di belakang layar sebagai teknis dan admin, dan teman-teman yang ikut menggali, Kak Gangsta, Kak Meta tadi yang banyak juga sharing, dan teman-teman yang lain yang juga menyimak, kiranya mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan oke, kita akan tutup serangkaian Alkitab kita malam hari ini. Silakan Kak Rey bisa menutup dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pendalaman Alkitab. Kami belajar menjadi seorang pemimpin yang melayani seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang boleh ada. Engkau boleh memberkati Bu Juli, Kak Rona dan Pak Iwan dan semua teman-teman kami yang mengikuti live hari ini. Biarlah kami juga boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang boleh menjadi contoh bagi banyak orang sehingga namamu boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sertai kehidupan kami selanjutnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you Pak Iwan, thank you Rey. Thank you. Ya. Bye-bye. Ayo PA, sampai ketemu minggu depan. Bye. Minggu depan kita masih akan bertemu lagi di dalam Alkitab di jam yang sama 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai dengan tema masih terkait pemuritan, yaitu kesetiaan seorang murid yang kita akan ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Silakan aktifkan notifikasinya supaya jam 7:30 hari Senin gabung dan ikut PA bersama kita.